Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasul karim. Amma ba'd. Kisah kali ini akan mengetengahkan kisah seorang pemfitnah dengan seorang gadis. Diriwayatkan dari Bakr bin Abdullah al-Muzani, ia berkata, dulu ada seorang tukang fitnah jatuh cinta kepada gadis tetangganya sendiri. Suatu ketika keluarga si gadis itu memerintahkan kepadanya untuk pergi ke suatu desa guna suatu keperluan. Melihat si gadis itu mau pergi, maka laki-laki pemfitnah itu mengiringinya di belakang. Ketika sampai di suatu tempat, laki-laki itu lalu merayunya. Akan tetapi si gadis menolak dengan perkataannya. Jangan kamu lakukan itu, sebenarnya aku sangat mencintaimu melebihi cintamu kepadaku. Akan tetapi aku takut kepada Allah. Maka laki-laki itu berkata kepadanya, engkau takut kepada Allah, aku tidak takut. Setelah berkata demikian, laki-laki itu lalu bermaksud kembali pulang untuk bertobat. Akan tetapi di tengah-tengah perjalanan, tenggorokannya serasa tercekat oleh rasa dahaga yang sangat menyiksanya. Demikianlah, tiba-tiba seorang nabi dari Bani Israel datang, menghampirinya dan bertanya, ada apa denganmu? Maka dijawabnya, aku sangat kehausan. Lalu nabi itu berkata, mari kita berdoa kepada Allah agar diberi peneduh berupa awan yang memayungi kita hingga dapat mencapai sebuah desa. Maka pemfitnah itu pun berkata, aku tidak mempunyai apapun. Lalu sang nabi pun berkata, apabila demikian akulah yang akan berdoa dan engkau yang akan mengamininya. Kemudianlah mulailah nabi itu berdoa dan orang itu pun mengamini. Tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mendatangkan awan yang memayungi mereka hinggalah sampai mereka ke sebuah desa. Saat laki-laki pemfitnah itu mengambil tempat, maka awan itu condong mengikutinya. Sebentar kemudian, maka pamitlah sang nabi seraya berkata, tadi kamu yakin bahwa dirimu tidak mempunyai amal apapun, sehingga aku yang berdoa dan kamu yang mengamini sampai kita dipayungi oleh awan. Dan aku pun lalu mengantarkanmu sampai di sini untuk mengetahui apa sebenarnya yang telah terjadi denganmu. Sang pefitnah itu lalu menceritakan panjang lebar tentang keadaan dirinya. Usai mendengar ceritanya, nabi itu pun lalu berkata, orang yang telah bertobat itu berada dalam suatu tempat yang tidak dapat dimiliki oleh orang lain. Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah kita dengar satu kisah tentang seorang pemfitnah yang diampuni dan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia mendapatkan kekhususan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.